Manik-manik roh langit dan bumi berada dalam urat roh yang kuat, yang dapat lahir setelah 10.000 tahun budidaya. Item langka ini dapat dijual ke Peak Force manapun dengan harga yang wajar. Dikabarkan bahwa Heaven and Earth Spirit Bead adalah barang langka yang sangat bagus untuk kultivasi spiritual. Di masa lalu, benda ini dihadiahkan oleh sekelompok barang antik lama kepada junior di klan mereka untuk memastikan pertumbuhan damai mereka. Namun, di benua 10.000 etnis saat ini, Heaven and Earth Spirit Bead sudah sangat langka. Umumnya, jika seseorang mendapatkannya, mereka akan menyembunyikannya dengan hati-hati, dan bahkan beberapa kekuatan yang kuat akan diperlakukan sebagai warisan harta pelindung ras. Bahkan jika keluarga atau ras mereka menurun, berikan hal ini kepada junior terbaik di klan mereka. Mungkin mereka masih memiliki harapan untuk kembali. Di dantian Qin Yichen, bagaimana mungkin ada manik roh langit dan bumi seperti itu? Untuk sesaat, dia bahkan takut akan balapan di belakang Qin Yichen. Jika masalah ini gagal, tidak ada keraguan bahwa pembangkit tenaga listrik teratas pun akan dihancurkan oleh murka ras setingkat dewa. Semakin kuat pembangkit tenaga listrik, semakin menakutkan ras tingkat dewa. Ketika Qin Yichen diburu, kemarahan rasial yang tak terhitung jumlahnya dan penampilan yang tidak dapat didamaikan. Tetapi bahkan pembangkit tenaga listrik yang membenci Qin Yichen tidak berani berdiri dan menembak Qin Yichen secara langsung. Bahkan jika ruangnya robek dan Holy Powerhouse dikirim ke 10.000 Family Battle Domain, masing-masing ke Powerhouses dan semua orang disembunyikan. Karena mereka khawatir jika Qin Yichen benar-benar mati di dalam, ras di belakangnya akan disalahkan. Di bawah pembunuhan Yao Ji, bahkan jika ada keraguan tentang identitas Qin Yichen, raksasa jangka panjang tidak berani menyetujui Yao Ji. Hanya mereka yang menganggur dan benar-benar berutang banyak obat. Selama aku mengendalikan tubuh anak ini, aku bisa terlahir kembali. Ketika saatnya tiba, gejolak jiwaku bisa berubah. Selama jejak orang ini dibersihkan, bahkan ras tingkat dewa, sulit menemukan saya. Namun, rupanya Mo Seng memikirkan konsekuensi ini ketika dia berencana untuk menyerang Qin Yichen. Sekarang dia sudah mulai. Wajar jika dia bersiap untuk yang terburuk dan bersiap untuk masa depan. Bola roh langit dan bumi orang ini pasti diberikan kepadanya oleh para tetua. Tidak heran dia berkembang begitu cepat. Mo Seng menghela nafas, dan sedikit cemburu pada Qin Yichen. Segera, dia melihat mutiara roh surga dan bumi dengan sedikit kecemburuan. Saat ini, dia telah meninggalkan tubuh lamanya dan hanya bisa bertahan dengan cara memotong Blade Ki ini. Namun, dalam situasi saat ini, Qin Yichen tiba-tiba menemui jalan buntu dengannya. Bahkan pada saat ini, dia harus membunuh kesadaran ilahi Qin Yichen dengan harga mahal, yang hanya akan merugikan kedua belah pihak. Namun, dia juga harus menemukan tempat peristirahatan yang baik untuk menghancurkan Qin Yichen secara perlahan. Tidak ada keraguan bahwa dunia manik-manik roh ini luar biasa. Selama dia berada di surga dan bumi, Mo Seng memiliki jaminan mutlak bahwa dia perlahan-lahan dapat menghancurkan kesadarannya tanpa merusak tubuh Qin Yichen. Produk ini, apakah itu? Pada saat ini, Qin Yichen, sambil menjaga laut kesadaran dengan cermat, tidak membagikan pikirannya untuk mengamati situasi di dalam tubuh. Tetapi dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Hehe, tiba-tiba, mulut Qin Yichen tanpa sadar menimbulkan senyuman. Ini sebuah kemewahan. Warisan ras tingkat dewa berbeda. Seorang junior dapat menghadiahi benda spiritual ini yang tidak bisa membuat kita iri. Mo Seng menghela nafas dan berpikir, Blade Ki juga tenggelam dalam manik-manik roh surga dan bumi di dantiannya. Sekarang kamu bisa perlahan-lahan menghapus gagasan tentang binatang kecil ini. Di tengah manik-manik spiritual surga dan bumi, Mo Seng merasakan semangat yang menyegarkan. Meskipun dia bersiap untuk mendesak paksaan dan terus membunuh perlawanan Qin Yichen. Pada saat ini, tindakan Mo Seng tiba-tiba mandek, dan tatapannya melihat ke belakang dengan ganas. Saat ini, di belakangnya, sepasang mata besar, tepat menghadapnya. Sungguh, roh bela diri naga sejati? Tanda seru. Saat melihat bayangan naga yang membuat 10.000 orang tak terhitung kuat, Rao adalah Mo Seng. Wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Bagaimana dia tidak menyangka, di dunia ini, ada roh bela diri naga sejati di manik-manik roh. Bukankah binatang kecil itu ras yang mirip dewa, tapi ransum ras manusia yang rendah hati? Tanda seru. Pada saat melihat roh bela diri naga sejati, Mo Seng merasa bahwa dia dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di dunia tampaknya telah tertipu. Selama itu adalah orang yang berakal sehat. Semua orang tahu bahwa roh bela diri naga sejati hanya mungkin dengan ras manusia yang paling sensitif. Selain itu, setiap kali pembangkit tenaga manusia dari roh bela diri naga sejati muncul, itu akan membawa dampak yang dahsyat ke benua 10.000 keluarga. Mo Seng dapat yakin bahwa bahkan ras tingkat dewa tidak dapat memiliki surga yang menentang hal-hal seperti roh bela diri naga sejati. Sial, kita semua telah dibodohi. Mo Seng berteriak, dan ada niat membunuh yang kuat di matanya. Saat berikutnya, Blade Ki diledakkan, dan gelombang ketakutan tersapu. Setelah mengetahui identitas Qin Yichen, Mo Seng bahkan tidak memiliki keinginan untuk merebut tubuh Qin Yichen.
Postur itu dimaksudkan untuk dibunuh secara langsung. Mengaum. Namun, ketika Blade Ki baru saja meledak, raungan naga yang keras tiba-tiba terdengar di manik-manik roh langit dan bumi. Saat berikutnya, bayangan naga bersiul, momentum yang menakutkan tiba-tiba menghilang. Apa? Pada saat ini, Qin Yichen juga merasa bahwa paksaan yang terus-menerus membasuh laut kesadarannya tiba-tiba menghilang. Adegan aneh ini mengejutkannya. Namun, dia juga khawatir ini disengaja oleh Mo Seng. Untuk alasan keamanan, dia tidak mengendurkan kewaspadaannya, dan pikirannya tetap berada di laut kesadaran tanpa terdeteksi. Namun, dengan tindakan pencegahan yang begitu waspada, beberapa hari telah berlalu, dan masih belum ada apa-apa di luar. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak bisa terburu-buru. Qin Yichen mengerutkan kening. Setelah lama mengerang, dia juga dengan hati-hati berpisah dari pikirannya, mengamati jauh ke dalam tubuh. Yang mengejutkannya adalah, di garis meridiannya, muncullah True Origins. True Origins ini tidak diserap oleh Blade Ki, dan setelah penjelajahan yang cermat, dia tidak merasakannya. Nafas sekecil apapun dari Mo Seng. Dia telah meninggalkan tubuh itu, dan dia tidak bisa menyerah begitu saja. Qin Yichen memiliki keraguan di dalam hatinya, dan pada saat yang sama, sinar pikiran itu terus-menerus melirik tubuhnya. Saat ini, dia tidak berani merasa sedikit kendur, dan setiap inci tubuhnya diperiksa dengan cermat olehnya. Namun, yang mengejutkannya, setelah mencari dengan hati-hati beberapa kali sebelum dan sesudah, dia masih tidak merasakan fluktuasi milik Mo Seng.